Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya Andriaska. Salam rahayu, salam guyub rukun saduluran, lan salam bambu unik Nusantara. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul keluarga mencari rezeki yang barokah. Di kesempatan kali ini saya mau mereview sebagian koleksi bambu uniku. Di sini ada bambu pancoran mas. Ini adalah salah satu bambu unik pancoran mas. Selain bambu unik pancoran mas, juga saya punya tongkat. Ini adalah tongkat ruas pendek Songgobono, atau ini juga tak ketinggalan tongkat yang unik, tumpang sari ruas pendek. Apa nanti filosofi dari tongkat ini dengan bambu pancoran mas dan apa tuanya masing-masing, insya Allah nanti akan saya review satu persatu. Meskipun bentuknya sederhana, untuk mencari bambu pancoran mas dengan tongkat tidaklah semudah yang kita bayangkan. Kita harus jeli dan teliti untuk mencari bambu unik, karena di setiap rumpun bambu takkan mungkin terdapat satu keunikan bambu. Kalau kita nggak hoki, meskipun kita bolang seharian, takkan dapat bambu yang kita harapkan kalau kita nggak sedang hoki. Untuk senior-senior saya, nggak perlu saya ceritakan bagaimana susahnya untuk mencari bambu unik, terutama tongkat dengan bambu pancoran emas ini. Kenapa sih bambu unik sangatlah banyak? Namanya salah satunya bambu pancoran emas yang satu ini. Filosofinya sangatlah bagus. Filosofi dari pancoran emas ini adalah suatu asa agar kita senantiasa mendapatkan rezeki yang barokah, mengalir seperti air. Itulah salah satu filosofi dari pancoran emas, rezeki yang barokah, sehingga rezeki setiap hari mengalir seperti air. Itu adalah salah satu harapan dari bambu pancoran emas. Tuanya sangat jelas sekali karena sangat bagus untuk ditaruh di pedaringan atau di lumbung padi kita. Karena apa? Karena bambu pancoran emas sendiri adalah salah satu bambu tuanya untuk mendatangkan kerezekian, kehokian. Ini adalah salah satu bambu pagoda, juga orang yang menamakan bambu tongser, tontong seribu. Tetapi bambu yang satu ini, tongser yang satu ini, termasuk salah satu bambu yang berkategori pancoran emas. Selain untuk kerezekian, bambu pancoran emas ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup. Untuk meningkatkan taraf hidup, kita harus berusaha dan berupaya agar kita senantiasa dikarunia rezeki yang barokah, seperti air mengalir, seperti harapan dari bambu pancoran emas ini. Harapannya sederhana, adalah rezeki yang barokah, karena rezeki yang barokah itu
seperti air mengalir, tiada henti, takkan habis untuk selamanya. Ini adalah salah satu bambu unik yang tuanya sangat istimewa, filosofinya juga sangat istimewa. Kenapa sih banyak orang yang cinta bambu? Karena bambu ini bisa berfilosofi, bisa bercerita, juga bisa berkarya. Karena apa? Saya bisa mengatakan begitu karena ini adalah salah satu filosofi dari kehidupan kita setiap hari. Karena apa? Karena setiap manusia hidup itu adalah harus seperti tangan, seperti jari jemari kita, seperti jari lima kita. Nggak ada yang iri. Yang jadi celunjuk ia mengerjakan sebagai fungsinya. Juga ibu jari. Tidak iri dengan jari kelingking. Itulah harapan dari salah satu bambu, yaitu ruku guyub rukun saduluran. Itu merupakan harapan dari filosofi bambu. Karena apa? Karena di dalam satu rumpun bambu kalau cuma satu biasanya akan roboh, bahkan takkan bisa hidup untuk sampai tua. Karena apa? Karena akan dimakan hama. Kalau satu rumpun bambu banyak sekali, apabila bambu itu lebat, seperti harapan manusia. Yang penting kita harus selalu guyub rukun saduluran, tidak membeda-bedakan ras dan suku. Kita adalah sama. Perbedaan suatu karunia yang sangat-sangat luar biasa. Itulah salah satu harapan dari sebatang bambu. Harapannya sangatlah luar biasa. Karena apa? Karena bambu pancoran emas sendiri berharap agar senantiasa kita dapat mengais rezeki seperti air mengalir. Itulah salah satu tuah dari bambu pancoran emas. Ini adalah sebuah tongkat. Tongkat yang sangat istimewa karena filosofinya sangat luar biasa. Apa sih filosofi tongkat ini sendiri? Tongkat merupakan suatu pegangan, keimanan, barometer kita. Barometer manusia adalah keimanan. Kalau kita berbarometer keimanan, insya Allah vertikalnya akan bagus. Kalau untuk horizontalnya, ini adalah lambang dari kerukunan antar umat beragama, Bhinneka Tunggal Ika yang bernaung di dalam kesatuan Garuda Pancasila. Karena apa? Karena Pancasila sendiri telah diakui sejak zaman dulu. Karena untuk pemersatu antar umat beragama. Harapan kita cuma satu, vertikal, keimanan. Setiap manusia pasti punya ageman. Ageman adalah dalam bahasa Jawanya itu adalah panutan. Panutan yang harus kita punya seperti agama. Suatu kepercayaan yang berbeda akan tetapi itu adalah vertikal. Vertikal kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, ini adalah salah satu bambu unik, bambu yang sangat istimewa. Ini ruas pendek tumpang sari. Tuah dari tongkat ini sendiri salah satunya adalah untuk pegangan hidup. Setiap orang pasti mempunyai pegang hidup. Kita harus punya berprinsip hari ini pasti, esok mimpi, lusa ilusi. Itulah harapan dari salah satu tongkat ini. Setiap orang harus punya pedoman, punya ageman, dan punya keyakinan. Barometer dari setiap manusia adalah ageman atau kepercayaan. Setiap orang apabila mempunyai
kepercayaan, insya Allah vertikalnya akan bagus, horizontalnya akan bagus. Karena apa? Karena ajaran dari agama itu sendiri cuma satu. Aku adalah kamu, kamu adalah aku, serupa tapi tak sama. Setiap orang yang punya agama tidak membeda-bedakan ras dan suku, agama, dan kebenekaan selalu dijaga. Karena apa? Karena harapan dari salah satu tongkat ini adalah keyakinan yang sangat kuat, pegangan. Kita manusia harus punya agama agar kita dapat hidup berdampingan di dalam masyarakat. Yang dibutuhkan adalah ageman, adalah kepercayaan terhadap agama masing-masing. Apa sih keutamaan dari tongkat ini? Ini adalah suatu bambu yang sangat dicari oleh para kolektor. Selain tuanya juga istimewa, mencarinya agaklah sulit. Cukup sakmene wae lur video saka aku. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.